Kembali, kasus perceraian lagi-lagi datang menghampiri publik figur tanah air, yang mana mantan vokalis Samson yakni Bambang Regona Bukit atau Bams telah resmi bercerai dengan Mika Vita Wijaya setelah 7 tahun bersama. Gugatan perceraian yang diajukan oleh Mika Vita pun telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan. Dalam perjanjian perceraian itu, Bams masih diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk sang anak dengan angka minimal 10 juta rupiah per bulan. Kalau kita melihat dari SPP yang saudara maksudkan tadi itu, MW itu sebagai penggugatnya, BR sebagai tergugatnya, yang mana untuk jadwal sidang yaitu pada hari Selasa kemarin tanggal 12 Oktober. Putusan yang mana untuk putusannya dikabulkan sebagian, yang mana untuk amarnya diantaranya yaitu atau semuanya kita sebutkan ada 8 poin. Ada 8 poin. Ya benar, ada 8 poin. Yaitu satu mengadili, satu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dua menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada GPIB Paulus Jakarta dan yang telah dicatatkan secara catatan sipil berdasarkan kutipan akte perkawinan dengan nomor 72/JP/2014 tertanggal 11 Januari tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sah secara hukum. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada GPIB Paulus Jakarta dan yang telah dicatatkan secara catatan sipil berdasarkan kutipan akte perkawinan dengan nomor 72/JP/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Elianur Regina Bukit usia 6 tahun 7 bulan berada dalam pengasuhan penggugat dengan ketentuan bahwa tergugat sebagai seorang ayah berhak untuk bertemu dengan anak tersebut sekali dalam seminggu. 5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah atas pendidikan anak yang bernama Elianur Regina Bukit melalui penggugat minimal sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. 6. Memerintahkan Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan dan memberitahukan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya, Jakarta Selatan dan Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya, Jakarta Pusat untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian. 7. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut pada register yang ditentukan untuk itu terhitung selama 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan 8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, saya ulangi ya, 8. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada tergugat sebesar Rp496.000. Begitu amar putusan dari perkara nomor 354 PDTK
2020, yang mana untuk putusan tersebut yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021. Oke. Perceraian yang terjadi antara mantan vokalis Samsons yakni Bams dengan Mika Vita Wijaya kini resmi membuat keduanya berpisah. Namun, setelah adanya pengesahan perceraian, Suharno selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku jika sejauh ini belum mengetahui apakah ada upaya banding dari kedua belah pihak terhadap putusan cerai tersebut. Oh, ada. Kalau memangnya masih kurang puas atas putusan tersebut, kurang puas atau kurang adil, para pihak dapat mengambil sikap, yaitu mengajukan upaya hukum, yaitu banding. Nah, ini kan baru kemarin, ya kurang tahu kalau sudah mengajukan atau terima, ya kan. Tapi yang jelas masih dalam tengah waktu upaya hukum. Yang mana untuk putusan ini telah dihadiri oleh kuasa penggugat maupun kuasa tergugat. Kalau itu ya saya serahkan aja kepada pengadilan, karena kan hasilnya apapun ya kita lihat dari situ lah. Karena memang saya di sini dari awal sudah berkata-kata bahwa saya pengen diam-diam aja dan pengen damai-damai aja. Ya jadi ya tunggu aja hasil dari pengadilan itu apa. Ya karena saya sayang anak saya sih, sama juga seperti keluarga dari istri saya juga pasti sayang sama anak kita berdua gitu. Jadi ya dua-duanya pasti menginginkan untuk yang terbaik untuk anaknya. Balik lagi kalau soal saya sama istri saya tidak mau bahas banyak-banyak. Kenapa? Nanti jadi panjang. Karena memang balik lagi saya tidak mau memprolong ini. Saya mau ini semua berjalan dengan damai-damai aja. Saya bukan bapak saya. Saya tidak mau menzolimi wanita. Harus siap dong, dan juga pastinya mungkin dari saya, mungkin dari istri saya akan ini kan apa aja bisa terjadi. Cuman kalau urusan saya dengan istri saya udahlah maunya lurus-lurus saya dan damai-damai. Oke. Gua sih sekarang memang jujur fokusnya lebih ke ibu saya. Kenapa? Karena memang kalau saya ya mestinya ya kalau laki-laki sih mestinya ngalah-ngalah aja, mestinya. Jadi saya sekarang lebih fokusnya kepada hak-hak ibu saya yang memang nggak bisa dipungkirin banyak yang dizolimin. Dan saya juga sebenarnya di sini kecewa bukan karena perceraiannya, kecewa karena ibu saya dizolimin. Gitu sih. Perceraiannya urusan lain, itu bukan hak saya juga membenarkan dan mensalahkan kedua orang tua saya. Cuman yang saya sedih kenapa ibu saya dizolimin dan diambil haknya dan difitnah. Di lain kisah, hal yang tak menyenangkan mendatangi Medina Zain yang membeberkan permasalahan rumah tangganya dengan sang suami Lukman Azhari, yang dimana dirinya mengaku diduga kerap mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari sang suaminya tersebut. Hal itu pun dibeberkan oleh Medina Zain melalui Instastory yang menunjukkan bukti kekerasan disertai caption seperti berikut ini. Karena sabar ada batasnya, karena selama ini terlalu dikasih kesabaran berlebih sama Allah, sehingga semakin lama semakin Allah tunjukin sifat aslinya. Makasih buat teman-teman yang udah support, insya Allah aku kuat demi anak-anak. Perbuatannya udah bukan rahasia umum lagi, semua karyawan dan orang rumah sudah sering melihat perlakuan kasarnya. Terakhir tadi dia pukul saya di depan dokter Luki dengan keras. Tulis Medina Zain. Selain dirinya baru saja membeberkan terkait dugaan kelakuan buruk yang diduga dilakukan oleh sang suami, Lukman Azhari, Medina Zain pun dilaporkan oleh Crazy Rich asal Surabaya lantaran Medina Zain diduga memberikan sebuah ancaman akan dibom. Dan inilah ungkapan Crazy Rich saat melaporkan Medina Zain ke polisi. Saya sih mau menindaklanjuti kasus yang kemarin, beberapa kasus itu kan ya. Dan saya sudah menunggu selama 1 bulan, ternyata nggak ada etika baik. Jadi saya kesini untuk konsultasi
masalah tas yang kemarin. Juga selain itu, di samping itu, selain tidak ada etika baik, kok malah mengumbar kebencian gitu. Menghina-hina saya, mengancam saya gitu. Ancamannya seperti apa? Ya bilang di sosial media dia bahwa dia akan bawa bom lah gitu. Mau dibom gitu Mbak? Mau dibom. Mbaknya apa rumahnya? Sayangnya dia akan bawa bom gitu. Ya, pada waktu hari tanggal 29 itu. Nggak ada, yang jelas dia nggak ada di etika baik sampai hari ini. Udah saya tunggu 1 bulan. Tidak ada pertemuan, tidak ada apa. Tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan. Kan dia yang saya somasi 2 kali, somasi kedua saya tidak dijawab. Berarti itu tanggal berapa somasi kedua, Mbak Uci? Somasi kedua sekitar tanggal 3. 3 Oktober? 3 bulan, September. September. Iya. Berarti hari ini pemeriksaan atau laporan buat kerja Mbak Uci? Saya mau ketemu konsultasi aja sih. Kemudian. Siap. Oke, siap Mbak Uci, nanti Ntar lanjut lagi. lanjut lagi Mbak Uci. Berarti sekaligus membawa bukti-bukti ya Mbak ya? Iya. Berupa chat, ancaman gitu. Ancaman gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lagi bawa Mbak. Yuk. Silakan Mbak. Itu tas hermesnya yang Mbak Uci ya? Bukan, ini punya saya. Pasnya di bawah Mbak. Yang Oke, kita lanjut lagi ntar. Ada. Ada di bawah ya Mbak? Nah, ada. Barang buktinya ada. Ini nggak ikut. Oke Mbak, laporannya apa Mbak? Udah laporannya yaitu pengancaman atas diri saya dan membuat saya itu setiap hari merasa terancam dan sudah ditindaklanjuti dengan baik tadi yang sudah saya bikinkan LP. Yang dilaporkannya siapa terlapornya Mbak? Saudari Medina Susani. MZ? Ya. Atau dikenal dengan nama MZ? Iya betul. Oke, awal mulanya pemicunya apa Mbak? Pemicunya soal penjualan tas. Pada akhirnya dia mengancam saya. Mengancam ke saya dan saya merasa terancam dan nggak enak di hati, makanya saya hari ini bikin laporan di Polda Metro. Kerugiannya sampai berapa? Kenapa? Kerugiannya? Kerugian apa? Kerugian yang dialami oleh Mbak? Kerugian itu bukan ini ya, Materi. bukan materi ya, tapi psikis saya yang terganggu. Terkait pengancaman itu ya Mbak? Iya, pengancaman. Bentuknya kayak apa? Kenapa? Bentuk ancamannya kayak gimana? Ya dia hati-hati ya kamu, akan aku kirim, akan aku bom kamu, bilang gitu. Dan juga dia jelasin juga bahwa hati-hati selamat mau masuk sel selama 3 hari, bawa pop mie, bawa indomie, bawa selimut gitulah. Apa sih mungkin alasannya dia ngancamnya Mbak? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu apa alasannya. Ada dendam atau ada urusan yang belum selesai atau apa? Tidak ada sih, menurut saya kan saya wajar kalau saya membeli tas ke dia dan barangnya itu tidak sesuai, saya minta uang saya kembali. Dan pada waktu itu dan dia mengiyai. Setelah saya somasi dia bersikukuh tidak mau mengembalikan itu semuanya. Harga tasnya berapa? 1,3 lebih. Itu satuan atau semuanya 1,3? 4 tas. 4 tas 1,3? Iya, 1,3. Dan diterima hasil kualitasnya seperti apa tasnya? Tidak sama, tidak sesuai. Kalau enggak gitu kenapa saya harus rame-rame seperti ini kan? Artinya KW nggak asli atau gimana? Tidak sesuai dengan tas yang saya punya. Tidak Dari sama. segi apa mungkin nggak sesuai? Dari detail-detailnya semuanya, dari bakelnya, dari apanya semuanya tidak sama. Bisa dipastikan kalau tas itu palsu nggak? Itu sekarang lagi diurus dengan Kapolres dengan Polrestabes Surabaya. Kalau masalah tas ini masalah pengancaman aja kalau yang di sini. Mbak, pengancamannya mungkin boleh diceritakan dari tanggal berapa, lalu melalui media apa? Pada waktu itu dia chatting saya, tanggal 2 September. Berarti bermula dari Medina ya? Iya, bermula dari tas itu tadi yang dia tidak berkenan untuk mengembalikan uang saya. Boleh diceritakan lanjutan? Lalu tanggal 2 itu dia WhatsApp dan mulai mengancam bahwa hati-hati masuk sel 3. Saya sudah masukkan orang berapa 3 bulan lah itu, siap-siap saya harus bawa
Indomie lah, bawa selimut gitu. Lalu tanggal 12 dia pasang di story Instagram dia bahwa ada kata-kata saya mau dibom. Dasarnya apa dia mau mengancam masukin ke penjara? Medina dasarnya apa? Dasarnya saya nggak tahu juga. Dia ngechat saya seperti itu. Kenapa Mbak duluan mungkin yang Menuntut. dia menagih atau apa? Saya kan bikin somasi ke dia pertama dan dijawab dengan itu. Sudah ada tanggapan mungkin dari Medina? Iya, tanggapannya itu Malah mengancam. malah mengancam. Berarti tadi yang disampaikan bukti-buktinya apa saja mungkin, Mbak? Buktinya gampang kok, soal chat itu aja, beberapa chat sama ya bukti story dia tentang bom itu. Bisa Buktinya, Mbak. Ditunjukin. Kamera.